Sampai Bapak Ibu dan teman-teman, kembali lagi di Tetes Sabda Tuhan. Perkenalkan, nama aku Cia atau Cia, dan aku sudah bersama Romo Vicky. Halo Romo. Halo Ica, Cia. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan Vigili Paskah dan Hari Raya Paskah. Baik Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan Cia atau Ica tadi, bukan pertanyaan ya, tapi mengantar kita tentang Vigili dan Hari Raya Paskah. Saya rasa benar atau baik karena kita tidak ada yang tahu secara pasti Yesus itu bangkit itu jam berapa? Jam 2 dini hari, jam 1 dini hari, jam 3 dini hari, jam 12 malam, 00, nggak ada yang tahu. Maka sebenarnya peristiwa kebangkitan Yesus ini adalah peristiwa rangkaian kesatuan. Mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, yang disebut dengan Paskah, itu adalah peristiwa Paskah. Hanya secara liturgi, ilmu liturgi, bidang liturgi dipisah-pisah bagiannya, bagian tertentu. Tapi bicara soal Paskah, bicara soal liturgi Paskah itu diawali dari peristiwa perjamuan malam terakhir, persiapan penderitaan, lalu sengsara, wafat, dan kebangkitan. Lalu sekarang yang menjadi inti pembicaraan kita ini adalah bicara soal Vigili dan Hari Raya Paskah. Ini saya ulangi sebagai satu peristiwa, satu rangkaian. Vigili, saya membayangkan atau menggambarkan tema kita ini seperti orang naik gunung. Pernah naik gunung, Cak? Belum pernah, Romo. Belum pernah. Bisa membayangkan naik gunung, Cak? Bisa. Ibu, bapak, saudari-saudara di rumah, ada yang suka naik gunung atau bisa membayangkan naik gunung, ya? Naik, lalu ada sudah tinggi, datar. Lalu naik lagi seperti di puncak, datar. Dalam kalender liturgi Gereja Katolik, puncak pekan suci adalah puncak dari tahun liturgi. Itu sudah puncak, tapi puncak yang utama itu adalah yang kita bicarakan ini. Karena pekan suci mulai dari Minggu Palma dan diakhiri Minggu sore, ibadat sore di Hari Raya Paskah. Ini sudah merupakan puncak dari seluruh rangkaian tahun liturgi. Puncak utamanya adalah Hari Raya Paskah yang kita menjadi pokok bahasan kita ini. Ini puncak dari seluruh rangkaian liturgi gereja. Kemarin kalau nggak salah di minggu yang lalu di bagian Jumat Agung, saya sedikit membahas tentang pertukaran suci, pertukaran rohani, di mana Allah yang abadi, yang kekal, itu mengambil rupa yang tidak kekal, ketubuhan, hidup manusia, Allah Putra Yesus. Dengan demikian, Allah menjadi manusia sama seperti kita dan tinggal di antara kita, punya pengalaman penderitaan. Puncak dari segala peristiwa penderitaan adalah kematian. Yesus mengalami betul-betul secara total. Itu Allah yang menjadi manusia, pakai tubuh manusia. Manusia dalam kemanusiaan Yesus menyerahkan diri dengan peristiwa kurban salib itu. Dengan wafatnya Allah masuk ke dunia yang tidak jelas. Di hidup kita itu ada bagian-bagian yang selalu tidak jelas. Agenda bisa jelas, acara bisa jelas, tetapi ada bagian-bagian dari hidup kita yang tidak jelas. Salah satu hal yang definitif adalah kematian, itu tidak jelas. Siapa yang akan mendahului siapa? Jelas? Tidak. Di mana? Tidak jelas. Dengan cara apa? Harus sakit dulu, atau kecelakaan, atau karena apa? Tidak jelas. Tempatnya bisa di rumah sakit, bisa di jalan, bisa di rumah, tidak jelas. Misteri kehidupan ada yang tidak jelas. Definitif dari pengalaman hidup yang tidak jelas adalah kematian tadi itu. Dan itu dimasuki oleh
keilahian Kristus yang menjadi manusia. Sehingga sesuatu yang tidak jelas mencapai pada titik puncak finishnya oleh Yesus dikalahkan dengan peristiwa kebangkitan. Kalau orang mati itu kemana? Nasib mereka bagaimana? Posisi mereka di mana? Itu serba tidak jelas. Tapi puji Tuhan, dengan Allah bertukar pakai ketubuhan manusia, titik yang menjadi tidak jelas definitif kematian setelah mati manusia, posisinya di mana, nasibnya bagaimana dan seperti apa, dimasuki oleh keilahian Kristus, dibuktikan dengan kebangkitannya. Oh, ternyata sebagai orang Kristiani, kematian itu bukan akhir segalanya. Karena dengan kebangkitan Kristus, oh ternyata kematian sebagai pintu antara hidup kita dengan kehidupan baru. Itu bagi orang yang mempercayai, yang beriman akan kebangkitan. Hidup tidak hanya berhenti, finish, total setelah mati, selesai. Tidak. Dibuktikan, ditandai dengan kebangkitan Yesus itu. Oh, Yesus ternyata hidup lagi. Dan bahkan kehidupan itu abadi. Kehidupan yang abadi itu ada dalam keilahian, hidup ilahi. Kalau hidup yang tidak abadi, kehidupan duniawi. Cika, Ica, Cia, saya, Anda semua, kita hidup. Tapi tidak abadi, bukan? Nah, kita hidup yang tidak abadi diakhiri dengan kematian, bukan? Dan kita bertanya setelah mati kita kemana, nasibnya bagaimana, bukan? Dengan Yesus mengambil kedagingan tubuh manusia, peristiwa bangkitnya menjadi, oh ternyata setelah mati masih ada kehidupan. Dan justru kehidupan setelah kematian itu tidak ada umur, tidak ada batas, itu masuk dalam keilahian hidup kekal. Itu bagi Anda dan saya umat beriman merayakan Paskah, merayakan kebangkitan, harapan baru, hidup baru, bahkan hidup yang lebih mulia. Singkatnya, ada paradigma perubahan. Pasti perubahannya lebih baik. Itu buah dari kebangkitan, buah rohani dari Paskah. Kalau tidak berubah, tidak ada paradigma yang baik, ya kita merayakan hanya sekedar merayakan saja. Tidak sampai pada titik iman apa yang dirayakan. Itu Cika. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo atas Sama-sama, penjelasannya yang Cia. mudah untuk dimengerti. Oke, Cia. Nah Romo, tapi saya itu punya satu pertanyaan. Apa itu? Nah, pertanyaannya itu mengapa saat Vigili Paskah itu pasti diawali dengan upacara cahaya? Oke, Apa sih makna upacara cahaya itu sebenarnya gitu? baik, terima kasih. Pertanyaannya adalah mengapa diawali dengan upacara cahaya, yaitu Vigili Paskah, Ya. dan apa makna dari upacara cahaya itu? Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, cahaya lilin Paskah itu melambangkan cahaya Kristus. Dalam Vigili Paskah di liturgi biasanya keadaan gereja gelap, ruang dalam gereja gelap, lalu kemudian awal liturgi adalah upacara cahaya dari luar gereja dulu, pintu utama dan sebagainya yang mulai masuk membawa cahaya lilin yang besar itu, lilin Paskah, petugas atau misdinar lalu membagikannya kepada umat satu demi satu. Akhirnya di seluruh dalam ruangan gereja itu menjadi nyala, menjadi terang. Makna rohaninya adalah Kristus cahaya dunia atau terang dunia. Dunia dalam kacamata Injil Yohanes itu konotasinya kurang baik. Karena ketika si jahat tidak taat pada Allah di sorga, lalu kemudian dia diusir untuk menjadi penguasa dunia. Maka gambaran dunia itu sudah terkontaminasi, dominasi oleh kekuatan yang berlawanan dengan Allah, yaitu yang tidak baik, setan itu. Maka gambarannya adalah kegelapan.
Itu makna Alkitabiah. Bapak Ibu bisa membaca dan mempelajari Injil Yohanes itu. Nah, dunia yang dikuasai oleh kekuatan yang tidak baik bukan terang, yaitu berlawanan dengan terang, kegelapan, bukan kebaikan, yaitu yang tidak baik, setan itu. Upacara cahaya malam Vigili Paskah, bukankah pertama adalah kondisinya gelap, tidak terang? Itulah keadaan, realita dunia. Yesus hadir, akulah terang dunia. Cahaya pas lilin Paskah menggambarkan Yesus sendiri. Dari firman-Nya, dari sabdanya, dari apa yang dihidupinya menular kepada para pengikutnya, yang diambil oleh misionar, dibagikan kepada umat semakin banyak itu. Sehingga para murid-murid Tuhan itu punya misio sebenarnya, misi untuk membawa terang Kristus, bukan terang sendiri-sendiri. Terang Kristus yang menjadi misi dari setiap murid. Maka makna dari perayaan cahaya, upacara cahaya itu adalah Yesus sang terang dunia yang hadir dalam kegelapan dunia. Menerangi artinya membawa daya ubah yang lebih baik untuk dunia. Itu Cika. Terima kasih Romo Oke. karena sudah menjawab pertanyaan Cia. saya tadi yang cukup mudah untuk dimengerti sih. Terima kasih. Dan untuk Bapak Ibu, teman-teman dan saudara-saudari yang lain, jika ada pertanyaan atau malah mau menanggapi Iya. terkait dengan pembahasan kita tadi, boleh ditulis di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di Tetes Sabda Tuhan episode selanjutnya. Dah.